Halo guys, balik lagi nih sama gue di channel ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, JDG nih guys. Ingat kan cerita gue minggu lalu tentang kejadian aneh yang gue alamin? Nah, ternyata itu baru permulaan doang. Yang lebih seru malah terjadi setelahnya nih. Jadi setelah ketemu sama mbak-mbak misterius di halte bus itu, gue mulai ngerasa ada yang ngikutin gue terus. Tiap malam, gue sering dengar suara langkah kaki di luar kamar. Awalnya gue kira itu cuma kucing atau tikus. Tapi makin lama suaranya makin jelas. Si Doni, temen gue yang paling berani, nyaranin buat pasang CCTV di rumah. Ya udah deh, gue ikutin sarannya. Tahu nggak guys? Pas gue cek rekaman chatnya, ternyata bener ada yang aneh. Setiap jam 3 pagi, ada bayangan hitam yang mondar-mandir di depan kamar gue. Gue ceritain ke Rani, temen gue yang punya indera keenam. Dia langsung pucat pas denger cerita gue. Katanya, mbak-mbak yang gue temuin di halte itu sebenarnya penunggu pohon beringin gede yang ada di dekat situ. Dan karena gue udah ketemu dia, sekarang dia pengen ngajak main. Gue sama Rani akhirnya mutusin buat minta bantuan ke Mbah Joko, orang pinter yang terkenal di daerah gue. Pas ketemu sama Mbah Joko, beliau langsung bilang kalau gue harus cepet-cepet beresin masalah ini sebelum bulan purnama. Guys, yang bikin gue merinding, ternyata bulan purnama tinggal seminggu lagi. Dan menurut Mbah Joko, kalau sampai bulan purnama gue belum beresin masalah ini, bisa-bisa gue yang diajak sama si mbak-mbak itu. Nah, gimana kelanjutannya? Apa yang bakal terjadi sama gue? Penasaran kan? Makanya stay tune terus di channel ini ya. Oh iya, buat yang punya pengalaman serupa, boleh lo share di kolom komentar. Siapa tahu bisa bantu gue nyelesain masalah ini. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe ya, biar gak ketinggalan update cerita gue. No, cerita ini cuma hiburan semata ya guys. Kalau ada yang merasa cemas atau takut, jangan ragu buat cerita ke orang yang dipercaya atau hubungi layanan konseling profesional. Halo guys, balik lagi nih sama gue di channel ini. Sebelum lanjut ke cerita yang bikin kalian penasaran, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, di video sebelumnya gue udah cerita tentang kejadian aneh yang gue alamin. Ingat kan waktu gue ketemu sama nenek misterius yang bilang kalau gue bakal mati minggu depan? Nah, sekarang gue bakal cerita kelanjutannya. Jadi gini guys, setelah kejadian itu gue nggak bisa tidur nyenyak. Setiap malam gue selalu kepikiran sama ucapan si nenek. Sampai akhirnya gue mutusin buat nyari tahu siapa sebenarnya nenek itu. Gue mulai nyari info dari warga sekitar tempat gue ketemu sama si nenek. Yang bikin gue kaget, ternyata nggak ada yang pernah lihat nenek-nenek dengan ciri-ciri kayak yang gue temuin. Malah ada yang bilang kalau di daerah situ emang sering ada kejadian aneh. Malamnya, gue mulai ngerasain hal-hal yang lebih aneh. Kamar gue yang biasanya hangat, tiba-tiba jadi dingin banget. Terus gue mulai denger suara aneh, kayak ada yang manggil nama gue. Dan yang paling serem, gue ngeliat bayangan hitam di pojok kamar gue. Gue langsung telepon Randi, sahabat gue yang emang tahu soal hal-hal mistis. Dia nyaranin gue buat ke paranormal yang dia kenal. Tanpa pikir panjang, besoknya gue langsung ke sana bareng Randi. Mbah Darmo, si paranormal bilang kalau gue kena kutukan. Katanya, nenek yang gue temuin itu sebenarnya bukan manusia, tapi sosok gaib yang sengaja ngasih peringatan ke gue. Tapi anehnya, Mbah Darmo nggak mau jelasin kenapa gue dikutuk. Hari-hari berlalu, dan gue makin panik karena waktu yang dibilang si nenek makin dekat. Gue mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpi itu, gue selalu ngeliat si nenek yang ketawa sambil bilang, waktumu tinggal sedikit. Sampai akhirnya, H1 dari hari yang dibilang si nenek, gue dapet telepon dari nomor gak dikenal. Yang bikin gue merinding. Suaranya persis kayak si nenek. Dia bilang, sorry guys. Kayaknya ceritanya harus gue sambung di part selanjutnya nih. Soalnya ada hal mencengangkan yang terjadi setelah telepon itu. Penasaran kan? Makanya stay tune terus di channel ini. Yang pasti, gue bisa kasih bocoran dikit. Ternyata semua ini ada hubungannya sama masa lalu keluarga gue. Dan apa yang terjadi setelah itu bikin gue sadar kalau dunia ini nggak sesederhana yang kita pikir. Nah, buat tahu kelanjutannya,
Pastiin kalian udah pencet tombol subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Jangan lupa juga tinggalin komen. Kira-kira menurut kalian apa yang bakal terjadi sama gue? JDG nih guys. Setelah kejadian aneh yang gue alamin waktu itu, gue mulai nyari tahu lebih dalam tentang ramalan kematian yang gue dapet. Ternyata ada hubungannya sama masa lalu keluarga gue yang selama ini nggak pernah diceritain. Nenek gue akhirnya buka suara. Dia cerita kalau 40 tahun yang lalu, kakek buyut gue pernah bikin perjanjian sama sosok misterius di hutan bambu belakang rumah. Perjanjian itu katanya buat dapetin kesuksesan dan kekayaan buat keluarga. Tapi ada syaratnya. Setiap 40 tahun sekali harus ada tumbal dari keturunannya. Dan you know what guys? Tahun ini tepat 40 tahun sejak perjanjian itu. Dan gua sebagai cucu termuda jadi target berikutnya. Pantesan aja belakangan ini gue sering dapet tanda-tanda aneh. Gue mulai ngerasa ada yang ngikutin gue kemana-mana. Kadang di mall, di kampus, bahkan di kamar mandi. Yang bikin merinding, sosok itu selalu pakai baju putih kusam dan rambutnya nutupin muka. Tiap kali gue nengok ke belakang, dia langsung ngilang. Semakin dekat ke hari-hari yang ada di ramalan itu, kejadian-kejadian aneh makin sering. Jam di rumah gue selalu berhenti di angka jam 3:33 menit. Padahal udah diganti berkali-kali. Terus, gue sering bangun tengah malam gara-gara denger suara ketawa anak kecil dari pojok kamar. Gue cerita ke temen gue, Sarah. Dia nyaranin buat nemuin orang pintar. Akhirnya kita pergi ke daerah Sukabumi. Ketemu sama Mbah Joko yang katanya bisa bantu. Pas sampai sana, belum sempet ngomong apa-apa, Mbah Joko udah tahu masalah gue. Dia bilang ada cara buat batalin perjanjian itu. Tapi resikonya gede. Gue harus balik ke hutan bambu itu tengah malam. Di hari bulan purnama, sendirian. Gue bingung guys. Antara takut, tapi juga pengen bebas dari kutukan ini. Sarah nawarin buat nemenin. Tapi Mbah Joko bilang gue harus sendiri. Kalau enggak, malah bisa bahaya buat orang yang ikut. Besok malam bulan purnama. Dan gue harus mutusin. Apakah gue berani ambil resiko ini? Atau pasrah sama takdir yang udah ditulis? Gimana menurut kalian guys? Should I do it? Let me know in the comment section below ya. Oh ya, buat yang penasaran sama kelanjutan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Turn on notification bell. Nya juga biar nggak ketinggalan update dari gue. Next week, gue bakal cerita apa yang terjadi di hutan bambu itu. Semoga gue masih bisa update video ya guys. See you in the next video, or not. Stay safe everyone. Bye.